Cek. Hello everybody, welcome with me Barung Sung di sini. So, jadi pada kesempatan kali ini aku cuma ingin membacot sesuatu tentang hal yang perlu kita manajemen ya, yaitu adalah kita bermain sosial media, entah itu dari YouTube, dari Facebook, Twitter, TikTok ataupun WhatsApp. Even WhatsApp itu adalah sosial media ya. Ya pastilah sosial media itu adalah suatu tempat kita untuk berinteraksi dalam dunia internet, dalam dunia maya ya. Itu adalah menurut pendapat saya ya. Tapi yang jelas kalian bisa googling dimanapun ya. Kalian bisa googling dimanapun ya, tentu saja. Bisa googling di rumah, di kamar mandi, ataupun di tempat pembuangan anak. Ya, whatever it is. Ya, kali ini aku cuma ingin berbicara tentang bagaimana sosial media itu bisa memberikan imbas atau efek kepada mental health kita ya, atau kesehatan mental kita. Memang sosial media itu mempunyai sesuatu yang sangat positif, seperti kita menjadi termotivasi, kita mempunyai banyak inspirasi, kita menjadi terhibur, yang pasti terhibur ya. Karena kebanyakan orang sosial media itu pasti menghibur dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Akan tapi pernahkah Anda berpikir kalau setiap inspirasi itu pasti memiliki negatifnya sendiri? Ya, kita ambil contoh dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp ini saya ambil dari dari pengalaman saya sendiri ya. Ya, jika kalian seperti contoh ya, kalian mungkin bisa melihat status WhatsApp atau story WA atau yang di-share ke story Facebook itu, mungkin kalian akan merasa terhibur oleh beberapa orang yang membuat story untuk ya tujuan untuk menghibur orang. Kalian terhibur, kalian merasa bersemangat untuk melakukan sesuatu itu juga bisa. Seperti contoh kalian mendapatkan support dari ayang kalian atau whatever it is ya, atau skincare. Ya, akan tapi pernahkah kalian merasakan sesuatu hal yang sangat negatif? Maksudnya negatif ini adalah imbas yang bisa menyerang mental kalian ya. Seperti contoh ketika kalian menginginkan sesuatu, akan tetapi tidak tercapai. Tapi setelah Anda scrolling, Anda melihat status WhatsApp yang telah diposting oleh kenalan Anda, rekan Anda, teman Anda yang ada di WhatsApp tersebut, mungkin Anda akan merasa, ya mungkin pertama kali Anda mungkin bodoh amat ya. Tapi ketika kalian melihatnya secara berulang kali, Anda secara sadar mengulanginya mengulanginya lagi untuk melihat story WhatsApp tersebut, ya mungkin itu akan menjadi hal yang berimbas kepada Anda. Ya, ada beberapa tipe orang ya, seperti mempunyai mental yang kuat ya, maksudnya itu mental kuat yang ya bodoh amat lah. Atau kalau nggak gitu kayak seperti tersenggol sedikit itu langsung anjlok, itu juga ada. Untuk kasus kali ini aku cuma ingin menceritakan ya, ini hanya sebenarnya bacotan keluh kesahku saja ya. Keluh kesah ketika aku menginginkan sesuatu, nggak menginginkan sih, ketika sesuatu yang tidak lancar itu menjadi itu adalah sesuatu yang lancar bagi orang yang lain. Maksudnya gini, kalian ingin lulus ujian ya, tapi sama sekali Anda harus mengulang lagi. Dan ketika kalian gabut terus kalian scrolling status WhatsApp itu ada orang kenalan kalian itu ada yang lulus gitu loh, dan banyak orang yang mengucapkan selamat. Nah, dari situ kalian mungkin akan terasa bodoh amat ya. Itu kalau mental yang ya cuma gitu aja, mungkin emang bukan rezekiku ya. Tapi ada satu hal yang orang yang bermental seperti yang tidak harus dilakukan, yaitu jangan sampai membuka hal yang seperti itu lagi. Seperti itulah di status WhatsApp gitu ya. Jika kalian memang membukanya lagi, ya bisa dipastikan ya mungkin sekitar 60% ya bakal muncul keraguan, bukan keraguan lagi, atau mungkin keraguan ya. Tapi yang aku rasakan adalah keraguan serta rasa panik ya. Ada sedikit rasa panik yang saya rasakan karena mulai menyerang otak, mulai menyerang mental gitu loh ya. Ya, BTW aku juga ini googling apakah
benar, tapi dari pengalaman sendiri emang benar ya, ini bisa menjadi sumber ya, ini bisa menjadi sumber ya. Tadi sudah membaca terus di sini, however multiple studies have found a strong link between heavy social media and an increased risk for depression. Of course, kalau kalian melihat sesuatu atau seseorang yang bahagia, kan biasanya kan orang-orang itu ada yang berprinsip kenapa menunjukkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Prinsipnya itu adalah menunjukkan sesuatu yang bagus atau yang bahagia selalu di sosial media ya. Maka hal itu mungkin niatnya baik ya. Prinsip itu nggak ada salahnya. Yang kan menjadi masalah itu adalah dalam diri kita sendiri gitu deh. Itu akan menjadikan mental health kita yaitu depression, anxiety itu apa bahasa Indonesia aku lebih loneliness bagi orang yang suka bercengkrama dengan orang lain, melihat story orang lain cangkruan, hanging out di suatu tempat ya. Terus self harm ya, maksudnya self harm di sini adalah menyakiti diri sendiri dan even suicidal thoughts ya, keinginan untuk bunuh diri ketika tujuannya tidak tersampaikan. Maka yang perlu menjadi catatan penting dari hal ini adalah kurangilah melihat story WA orang lainnya, kecuali untuk hal-hal yang penting saja ya. Karena ini aku cuma khusus ke story WA aja ya, khusus sosial media platform WhatsApp dari Meta ya. Emang mental kalian mungkin kuat, tapi lama kelamaan akan tergerus oleh pencapaian orang lain, walaupun orang lain tersebut mempostnya untuk sebagai ekspresi kemenangan, ekspresi kesampaian apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ada salahnya. Yang ada salahnya itu cuma ada pada diri kita. Ya tahu ya, ini bakal aku edit potong-potong atau enggak, yang jelas ini cuma untuk sebagai bacotanku saja karena aku begitu resah ya. Anxiety itu kayaknya seperti resah ya. Seperti itulah. Oke. Tapi mau tidak mau, kadang-kadang kita secara sadar ataupun tidak bakal membuka status WhatsApp ataupun status yang lainnya. Atau yang mungkin ya ada orang yang membuat status galau. Ya mungkin seperti saya, kalau orang seperti saya itu ada orang yang membuat status galau, saya biasanya akan berpikiran hal yang pertama yang saya pikirkan adalah ini orang ngapain sih? Kok gini amat gitu loh. Padahal saya sendiri ya gitu. Tapi bedanya adalah saya tidak ingin memberikan kalau aku dalam masa-masa yang down ya, seperti itu kan. Ya itulah ya, efek negatif dan positif dari sosial media, terkhususnya adalah WhatsApp ya. Apalagi kalau WhatsApp nomor Anda itu telah tersebar kemana-mana, itu parah sekali, itu jangan sampai ya. Ya mungkin cuma cukup sekian bacotan kali ini. Ini cuma untuk pengeluaran ekspresi saja dari apa yang telah terjadi beberapa hari ini. Karena ya memang sosial media itu begitu kuat sekali. Kalau kita mentalnya terlalu down, kita tidak pernah mengasah mental kita, atau kita tidak berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang kita inginkan ya. Ataupun untuk mencapai hal yang kita inginkan tapi kita terbatasi oleh sesuatu hal yang tidak bisa kita lewati, itu bakal jadi masalah sih sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan jika seperti itu? Kalau saya sendiri ya, ingin mencapai sesuatu tapi terbatas, tidak bisa melewati atau melangkahi batasan tersebut, ya mungkin cuma bertahan di bawah batasan tersebut ya. Ya kalau merasa capek ya wajar sih, tapi tetap harus melakukan harus tetap mengangan-angan apa yang harus dilakukan, bukan merencanakan ya. Harus dilakukan, bukan merencanakan. Jadi intinya itu tetap bergerak ya, walaupun ya kadang 1 hari bergerak, 2 hari lemas-lemas saja, 1 hari bergerak lagi. Apalagi kalau kamu pengangguran tanpa banyak acara, wah itu bakal susah sekali ya. Ya kembali ke poin penting, yaitu hati-hati dalam penggunaan sosial media, terkhususnya WhatsApp. Awas saja kalau melihat story orang yang menyebarkan kebahagiaan yang mana bakal berimbas sebaliknya kepada dirimu. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching and